Halo guys, ketemu lagi dengan kita di Ongkos, omong kosong, karena kosong adalah isi adalah kosong. Jadi hari ini kita beneran mau omong kosong. Iya. Yang kosong, bener-bener kosong lah. Karena yang selalu kita sampaikan, kita nggak pernah ada skrip. Kita nggak pernah ada, paling kita nyari tema, tapi yang sekarang ini bener-bener temanya ngeblank. Bener-bener ngeblank. Gitu. Karena kalian juga nggak rajin komen, itu jadi bingung mau bahas apa. Jadi kita mau bahas Jogja. Ada apa dengan Jogja dan kenapa Jogja? Oh, mungkin orang akan bertanya sih, kenapa? Boleh nggak sih kayak nanya yang kenapa tuh kayak bisa seluruh situ mas gitu loh, tempatnya kayak keraton ini tuh kayak sejalur gitu. Merapi, keraton, sampai ke Ya, jalur energinya dari laut, keraton sama Tugu Jogja dan Merapi. Ya. Kita boleh mau naik. Tapi itu ada yang seru. Dulu itu benar-benar kenapa kan bangunan juga sebenarnya sama kayak di Bali kan. Nggak boleh ada bangunan yang lebih tinggi dulu kan. Karena dulu itu juga kalau dari keraton itu kenapa Tugu Jogjanya juga di atasnya ada kayak apa? Kayak antena gitu. Itu tuh benar-benar kalau dilihat nanti kalau mau kalian ke keraton coba deh. Itu kalau dulu tuh segaris lurus. Jadi kayak dulu Sultan itu dia berdiri, dia udah langsung ngeliat si Tugu Jogjanya itu dan udah langsung merapi. Gitu. Cuman kalau sekarang kayak ke ini ya, maksudnya ke halangan bangunan ya. ke halangan bangunan. Saya udah banyak bangunan tinggi sekarang. Iya, bangunan tinggi. Gitu. Tapi kalau ngomongin Jogja ya keraton ya begitu. Gitu. Keraton begitu. Cuman kalau keraton sih yang kalau pengalaman keraton, Ai punya pengalaman waktu pas dulu kecil. Kalau masuk keraton kan ada pendopo tuh. Ada pendopo. Oh, jauh sebelum itu ada yang lagi gini. Ada mitos kalau di Jogja kalau kita dengar suara kayak ada drum band atau gamelan yang kenceng, yang kayak orang hajat, drum band keraton, marching band gitu. ya kayak marching band, tapi marching bandnya agak sedikit beda ya. Itu berarti tandanya kalian disambut di sana dan diterima di sana. Dan itu pernah Ai alamin itu adalah waktu SMP. Ai diajak sama kakak sepupu, kan dia kuliah di sana kan, dia ngontrak rumah di sana. Pagi-pagi itu kebangun gara-gara ada bunyi itu. Cuman kita pikir kan mungkin paling sebelah ada hajatan kali ya, gitu, ada hajatan kali. Itu waktu libur sekolah tuh, gitu. Nah pas udah, karena mikirnya nggak ada pikiran yang gimana kan, kita juga ya udah tidur aja kan. Itu jam 9 bangun, kakak udah kuliah tuh, udah kuliah, jadi mikirnya masih fine lah, paling beneran masih hajatan, karena itu jam segitu masih muncul, kalau itu masih kedengeran. Malam lah. Pagi. Gitu. Berarti dari malam dengernya? Dari subuh. Dari subuh mulai kedengeran, kebangun, kan pada sholat semua tuh. Aku pikir karena semua ekspresinya biasa aja, ya kita mikir berarti emang ya semua nggak denger gitu kan. Gitu. Ternyata waktu pas jam 9 terus ujung-ujungnya gini, malamnya pas kakak udah pulang dari kuliah, Ai bilang, kok udah nggak ada suaranya lagi ya? Suara apa? Katanya. Lah, bukannya di sebelah atau di kampung sebelah ada hajatan ya? Maksudnya, iya dari pagi itu kenceng banget. Suaranya kayak apa? Drum band kayak gitu deh. Gitu, tapi kayak ada gamelannya, kayak drum band tapi dipaduin gamelan, tapi ya tempatnya itu kayak orang lagi jalan gitu loh. Tapi nggak berhenti-berhenti. Oke, lagi apa ya namanya juga? Kayak ada parade gitu ya, parade. Nah, itu sebetulnya adalah ternyata disitulah baru kakak bilang, wah berarti lu disambut di Jogja. Nah itu mitosnya gitu, tapi kedengeran sih. Aku ngalamin itu, gitu. Itu walaupun kita nyampe di Jogja, kalau kita disambut juga begitu mas, dimanapun. Dan beberapa orang katanya juga pernah ngalamin hal yang begitu juga. Tanpa harus deket-deket keraton berarti? Itu kos-kosannya hampir di Ring Road Utara malahan. Oh. Dan kalau keraton itu kan musim kayak Jakarta Pusat nih.
Aku di Jakarta Utara gitu loh, tapi ngedenger itu gitu. Dan kita yang didengar itu loh bener-bener kayak kampung sebelah bikin hajatan, ngerti nggak? Berarti kedengeran jelas gitu. Kedengeran jelas gitu. Cuman kan karena kontrakannya juga maksudnya di kayak perkampungan kan ya. Jadi kan mikirnya oh ya udahlah nggak perlu hajatan dipermasalahin ya. juga gitu kan, karena masa di daerah kampung kan pasti ada hal yang begitu, mikirnya begitu. Gitu. Nah, itu katanya kalau memang kita disambut di Jogja itu happen. Bukan berarti sebelumnya nggak pernah nginep di Jogja ya. Ya bolak-balik nginep di Jogja, cuman pas kejadian itu karena mungkin pas aku habis kebuka semuanya kali. Oke. Oke. Habis waktu itu kebuka semua jadi kelihatan gitu. Nah, itu sih itu Jogja. Terus ini jadi kayak malah cerita horor ya. Iya sih. Tapi nggak jadi aku inget. Nah, ada cerita lagi. Ada satu rumah sakit. Rumah sakitnya ini tadinya rumah sakit tua. Terkenal di Jogja. Terus akhirnya ada rumah sakit barunya. Dia bikin renovasi di belakangnya, di sampingnya lah rumah sakit baru. Gitu. Jadi bangunan baru dong. Bangunan baru. Tapi yang bangunan lama masih dipakai. Masih ada. Masih dipakai juga. Masih ada. Oke. Tapi bangunan baru gitu kan. Kita berdua ini di kondisi yang sama ya pas aku berangkat ke Jogja itu. Gitu. Karena aku di situ agak lama karena kan liburan sekolah kan waktu itu. Langsung daripada bosan ya udah disuruh ikut seks itu. Nah, tiba-tiba tuh ada yang sakit nih. Ada yang sakit, teman kampus lah atau apa. Yaudah kita jalan naik motor bareng-bareng gitu kan. Nah, karena kakakku agak lama, jadinya kita di rombongan yang terakhir. Gitu. Nah, kalau ini kejadian, sebetulnya ini kejadian seru. Kejadian serunya adalah, tapi ada nggak serunya juga, karena nggak berbentuk. Gitu. Jadi kita masuk lift, itu kan lorong ya, karena dari bangunan lama ke bangunan baru ada kayak lorong panjang gitu. Lorong panjang kayak rumah sakit gimana sih lorong panjang gitu. Tapi lorong panjang yang kanan kirinya taman. Iya. Gitu. Jadi lorong tapi terbuka lah ya. Yes, terbuka gitu. Nah, tahu nggak? Kita tuh dengar suara gini. Seret. Dan itu ngikut sampai ke depan lift. Jadi bunyinya kayak diseret. Oh, kayak diseret gitu. Kayak ada yang nyeret gitu ya. Gitu. Sampai depan lift. Ini gini kali. Yes, sampai depan lift. Kita pikir udah selesai dong. Kita pikir udah selesai. Karena aku juga nggak lihat di dalam lift itu ada apa. Gitu, kecuali muncul nih. Enak dong. Tahu nih siapa apa lo nih, gitu kan. Kan takutnya butuh dibantu ya kan daripada ngesot ya dong. Gitu. Nah, Selewok. udah nih. Kita ngeliat gini, kok ada orang ngapel ya? Gitu. Oh mungkin udah. Jadi saling menguatkan, sebenarnya saling menguatkan. Akhirnya nyampe lah di lantai itu, selesai keluar satu langkah, itu bunyi muncul lagi. Bunyi muncul lagi. Oh, berarti nggak kedengarannya cuma pas di dalam lift nih. Nggak dengeran di dalam lift. Tapi begitu keluar lift kedengeran lagi. Kedengeran lagi. Berarti antang dong waktu di lift kan. Gitu. Udah selesai. Kenapa di lift nggak kedengeran? Mungkin dia diem di dalam. Makanya kan jadi gue cuman waktu pas kejadian dari awal itu sampai yang dalam itu nggak muncul nih bentuknya. Nggak muncul bentuknya. Udahlah nyampe ke sono. Terus kita biasa kan orang kalau lagi nyengkup orang sakit biar lama ngumpet-ngumpet dong. Seharusnya jam besuknya udah selesai. Karena ini kamarnya di ujung dan kasurnya di ujung, kita pada di mojok semuanya biar nggak diusir sama satpam. Ya kan? Akhirnya kita keluarlah jam 9:30. Kita dengar berdua, ini keluar berenam nih, keluar dari ruangan ini. Keluarlah berenam. Dan kocaknya, berenam itu ngedenger suara yang sama. Suara ngesot tadi. Yes. Oh. Tapi kita cuma lihat-lihatan doang. Kalau aku sama kakakku udah tahu nih, ini suara yang tadi. Gitu loh. Yang lain cuma, apaan sih nih? Gitu. Udah cepat gitu. Karena maksudnya waktu itu benar-benar masih baru. Itu keadaannya tuh siang, sore, malam, pagi. Oh iya, kita nyampe itu jam habis maghrib. Habis maghrib. Oh, berarti Tapi habis maghrib sampai Prime jam time-nya mereka setengah sih. 10 sampai setengah 10 malam. Gitu. Nah, udahlah. Itu masih belum frontal. Masih belum ada yang frontal. Gitu. Pas masuk lift kan udah sepi lagi nih. Gue udah feeling nih. Ini pasti something nih di dalam lift.
ya dong. Mm. Terus karena satu lift kita ada berenam termasuk gue berenam, kita mikirnya santai aja nih, udah nih, yang penting yang lain nggak takut, ya kan? Kita keluar, tapi sengaja aku keluar duluan. Ya. Dan bunyi itu tuh yang tadinya kita jalannya coba agak dari yang santai agak cepet dan bunyinya agak jadi lebih cepet gitu. Jadi kayak ngikutin ya, Yes. ngikutin Dan ikutin langkahnya Mas berarti. iya, gitu. Akhirnya pas kita keluar dan itu benar-benar dengar semuanya soalnya. Semua itu ini nggak beres bro, ini nggak beres gitu. Kita mulai jalan cepet lah, wah ini nggak benar, tapi jangan lari karena kan nggak boleh kan. Masa itu orang rumah sakit takutnya nanti ada kenapa-napa. Tahu nggak? Pas udah selesai sampai di tengah-tengah, Ai yang penasaran. Ai beraniin bener-bener nengok ke belakang aku tungguin. Dan itu beneran dong. Itu bentuknya bener-bener kayak suster. Dan itu dia pakainya udah compang-camping, bukan kayak baju suster yang real suster. Rombeng begitu Compang-camping, rombengnya, iya nggak kayak suster seumumnya. Rambutnya juga bener-bener compang-camping. Terurai dong berarti rambutnya. Rambutnya segini. Iya, berarti kan kalau suster kan biasa rapi udah dulu. acak-acakan. Dia rambutnya terurai gitu. Dan ininya pun si topinya udah di sini. Oke. Gitu. Dan mukanya udah kebayang dong, mukanya yang begitu. Dan Iya. itu tuh kayak di belakangnya dia tuh kayak ada bekas, bukan darah ya, tapi apa? Jadi kayak ada bekas itunya. Kotor gitu mungkin ya. Itu Ai lari, akhirnya 5 orang semuanya ikut lari. Tapi nggak ngomong nih, Nggak ada ngomong. gitu, nggak ngomong apa-apa dulu. Baru nyampe kosan, kontrakan itu, barulah kita ngomong. Wah kampret, wow, udahlah rame. Nah, rumah sakit ini masih ada sampai sekarang. Dan rumah sakit yang di depannya itu adalah bangunan Belanda. Hancur, seru banget. Gitu. Jadi rumah sakitnya ini di perempatan, ada di perempatan. Apa proper sakit dulu gue nih ya, kayak Ya nggak usah pura-pura sakit, mending pura-pura jenguk orang. Gitu. Iya, lewat masuk nyari siapa kayak maksudnya gitu kesannya. Nah, itu kejadian. Maksudnya Jogja itu banyak cerita. Gitu. Itulah permulaan Jogja. Oke, kayaknya nggak salah di Jogja apa di mana tuh yang ada pohon. Oh, udah ditutup. Pohon itu. Udah ditutup. kembar itu Udah ya? nggak bisa. Pohon kembar. Dulu kan memang bener ya. Bener kalau ibaratnya kalau kita masuk kita bisa ngelewatin di tengah-tengahnya. Tutup mata itu ya. Tutup mata itu apa yang kita mau tercapai. Nah, itu pernah nyobain 3 kali dengan permintaan. Nggak kejadian. Pasti miring lah kemana. Tapi pas benar-benar nggak minta apa-apa, cuman pengen ya udah jalan aja, malah berhasil. Oh. Gitu. Kenapa tuh Mas? Apakah itu mitos? Apakah itu Kalau Aing langsung ngeliatnya gini, di dua beringin ini ada dua energi entitas yang besar, gitu. Bahkan ada satu sosok tuh jadi kayak bentuk gerbangan gitu. Nah, aku baru mau ngomong kayak Iya, bentuk kayak gerbang bentuk deh. gerbangan gitu. Dan di sini tuh kayak ada ular naga hijau, nggak gede tapi maksudnya ngelingkar ke situ. Terus ada yang ngejaga 2 orang. Itu kalau kita bisa masuk kemana ya kira-kira ya nyampenya? Tapi sekarang sih maksudnya udah nggak bisa dipakai sama sekali sih. Karena itu kan jadi yang tadinya kan dibuka, kalau sekarang kan benar-benar dibikin pagar semuanya kan. Kenapa sih Mas? Kok jadi ditutup? Terlalu ramai mungkin. Karena terlalu rame kali. Terus mungkin ini kali ya, kemarin bekas COVID jadi pusat keramaian. Oh iya, mungkin salah satunya. Tapi itu kalau masih bisa dilihat masih. Masih bisa dilihat masih. Tapi masih boleh dikunjungin nggak sih itu? Masih, tapi kayaknya udah nggak boleh masuk deh karena Terbatas mungkin ya. Yes. Orda boleh kali Orda. Oke. Nah, menurut Mas Fian, kira-kira misalkan buat orang awam nih yang kayak pengen berkunjung ke Jogja, tapi kayak no clue tempat-tempat yang kayak mungkin mereka pengen energi yang bagus atau apa. Nah, itu kira-kira tuh di mana aja sih kalau di Jogja gitu? Yang paling pertama kali harus kita kunjungi itu kayak tempat apa, terus nah itu kenapa Kalau gitu. Ai pasti ke leluhur dulu dong, ya kan? Yang nanti tempatnya juga pastinya itu satu tempat lah, nggak usah di koordinat di sini juga ya, gitu karena Nanti maksudnya nanti. itu ada dari dulu, maksudnya dari zaman almarhum bokap tuh maksudnya udah dikasih tahu, oh yaudah kita datang, kita mandi di situ, habis mandi di situ terus ziarah satu. Mandinya tuh maksudnya kayak kita Jadi ngambil wudhu bentuknya ada, gitu ya? ini kok mata air awalnya adalah dipakai buat wudhu, memang benar-benar buat wudhu. Oh buat wudhu, soalnya sholat, tuh wudhu gitu. ya. Nah sekarang itu udah dibagusin lah, maksudnya lebih diproperin untuk mata air ini bisa buat
Itu bisa buat mandi Itu juga, mata bisa air? buat, iya tadinya mata air, karena bening banget, itu bisa buat mandi juga, gitu. Nah, terus habis dari situ pasti ziarah, terus ziarah ke yang makam satunya, makam satunya pun itu juga, ya habis dari situ biasanya kita fokusnya adalah ke situ sih, kalau ke Jogja. Nah, alhasil kalau kalian mau jalan, sebetulnya balik lagi ke Kota Gede, itu bisa ke makam dan Imogiri juga, maksudnya ke situ juga bisa. Tapi katanya makam yang Kota Gede ya, itu yang masuk cuma bisa orang tertentu ya? Masuk, bener-bener masuk ke dalam situ. Bisa lah kalian. Kota Gede apa yang mau gini mas? Yang mesti kayak katanya keturunan langsung itu baru bisa masuk. Sebetulnya di Imogiri sama Kota Gede sih ada pemberlakuan khusus sendiri-sendiri, gitu. Tapi kalau mau dapat vibes-nya sih lebih ke Imogiri kali ya. Imogiri ya? Imogiri baru nanti ke Kota Gede. Oke. Gitu. Tapi biasanya kalau runtutan itu berarti kalian harus ke selatan dulu. Dari selatan, pagi, mampir Imogiri. Kenapa kalau selatan pagi? Biasanya kalau kita ke Parangkusumo pasti jam 3. Jam 3 udah nyampe. Nanti ke subuh. Jam 3 subuh. Jadi udah nyampe di sana. Gitu. Atau kalau lagi benar-benar santai, sore nyampe, mandi, terus kita maksudnya sholat di situ, leleh lah, dicepuri dan sebagainya. Habis itu nanti nunggu malam di pinggir pantai. Mau ibaratnya kalian meditasi atau apapun itu, maksudnya Grounding everything, ya, maksudnya mau whatever it is grounding lah ya. itu. Nah itu nanti sampai jam 3. Jam 3 itu biasanya mulai macam-macamnya. Gitu, maksudnya untuk sejam 3 itu sendiri. Cuman setelah itu barulah biasanya pagi istirahat bentar baru jalan kalau mau ke Imogiri, Kota Gede dan sebagainya. Gitu sih. Cuman ya di kalau Parangkusumo itu sih lebih, kalau kalian mungkin karena pengen mandi, jadi mendingan kalau mau mandi sih datang siang ya atau sore. Siang. Sore mandi, sebelum mandi Sore di atas jam 3 kali ya. ya. Habis asar tuh situ. Itu lebih banyak groundingnya sih kalau di situ. Cuman vibe-nya akan beda sama Parangtritis kalau Parangkusumo ya. Gitu. Tapi Padahal kalian sebelahan kalau doang ya. ya, tapi kalau kalian punya waktu banyak sih sebetulnya lebih enak untuk diskusi sama juru kunci untuk kemana aja spot-spot yang kayak ada satu gua. Oke. Nggak usah disebut juga di sini. Nanti maksudnya mendingan kalian kalau pas kesana Sama aja. itu kalian bakal tahu guanya apa. Dan gua itu tuh guanya unik gini. Kalau kalian punya maksudnya jelek, itu kalian ngerasa pasti airnya semakin naik. Oh. Gitu. Tapi kalau kalian nggak ada maksud apa-apa ya akhirnya biasa aja. Oh, Gitu. Tapi kalau kalian semakin masuk itu bisa airnya semakin naik. Dan itu pengalaman yang paling nyata adalah waktu pas dulu ada teman bokap yang aku ngikutin dari awal pesugihannya dia. Serius, itu ngikutin dari awal. menarik tuh. Terus? Jadi kita ada waktu itu malam, kita bareng-bareng ke situ. 3 orang dia lari keluar dari gua, karena dia bilang katanya airnya segini. Oh, Padahal kita airnya cuma semata kaki, oke. gitu. Nah itu di gua itu, gitu. Oh, emang ada entitas di situ mas, di dalam gua itu? Ada. Ada Dan pasti penunggunya? akan nemuin satu bentuk kursi yang sudah ada singgah sananya. Tapi bukan Ratu Ibu ya. Oke. Itu bukan Ratu Ibu. Gitu. Oke. Itu ada di situ. Dan itu lebih asik. Gitu. Gitu sih kalau di Parangkusumo. Karena kalau prosesnya kan awal memang pasti ke situ dulu. Oh, oke. Gitu. Nah, terus kalau candi-candi mas di daerah Jogja yang mas rekomendasi oke banget. Maksudnya bukan oke banget ya. Kan orang paling terkenal itu kalau ke sana pasti kalau nggak Borobudur, Prambanan. Sedangkan di situ banyak candi. Oke. Kita udah ngebahas Gunung Padang, udah ngebahas Jinza. Iya. Oke, kita selalu ingat ya. Kalau Gunung Padang itu dari melebar, Ngerucut. tapi ngelebar. Ya kan? Berarti dia energinya Mancarin Ke atas, ya. ke atas. kalau Prambanan itu kan benar-benar yang begini. Iya, Lancip semuanya. Dia berarti kan penerima semua kan. Nah, tapi sebetulnya itu hal yang biasa buat kita. Kalau mau yang benar-benar real,
oke, itu adalah coba ke Ratu Boko. Ratu Boko. Kemarin belum ngomong jelas tentang Ratu Boko kan. Gue Belum. cuma masih ngomongin portal. Kita masih berbicara portal di dalam situ. Nanti kalian coba. Jadi gini guys, ini daripada ngomong ini kita spill. Nextnya mereka bakal ke Jogja. Nextnya bakal ke Jogja dan ibaratnya kita udah bahas duluan. Cuma nantinya after mereka dari Jogja pun kita akan ngebahas dengan Bahas apa yang lagi. mereka udah kesana. Jadi Ratu Boko itu kan memang ada candi ya, dan pintunya ada 3, ada pintu-pintu utama yang gede. Ya. Itu portalnya di situ sebetulnya. Das dari portal itu di situ. Yang ibaratnya kalian mau grounding dari awal, dari depan atau dalam gerbang itu beda. Terus kalian nanti coba masuk, jangan cuman sampai di lapangan doang, tapi sampai ujung tempat pemandian. Oke. Oh, di sana ada tempat Ada. pemandian. Ada. Itu kita boleh pemandian mandi. udah nggak bisa. Oh, udah nggak bisa. Jadi itu ada tempat pemandian lama. Oke. Nanti kalian kan jadi dari begini akan turun ke bawah. Gitu, turun ke bawah. Kalian lihat deh. Ada 2 batu yang berbeda. Ada 2 batu yang berbeda dari struktur bangunan awal sama struktur bangunan yang sebelumnya. Nanti ada 2 batu yang berbeda. It's mean adalah bahwa sebetulnya ini candi seharusnya lebih tua daripada candi-candi yang ada yang lain sih, termasuk Prambanan. Oh, Gitu. sedap. Coba nanti kalian lihat, karena itu benar-benar perbedaannya itu akan kelihatan loh. Kok yang ini bentuknya batu yang ditata, kok ini beda batunya. Tapi Jadi sebenarnya mirip kayak Gunung Padang juga ya. Exactly. Jadi setiap Itu, makanya- stepnya itu kayak ada Yes, perbedaan jadi- zaman ke sana Iya, gitu. jadi benar-benar real perbedaan zamannya. Kalau Gunung Padang masih agak, kalau orang awam mungkin lihatnya masih sama kan. Kalau ini tuh benar-benar langsung kelihatan kasat mata, cuman nggak banyak orang notice tentang itu. Gitu. Aku menyesal rasa nggak banyak, kalian. nggak banyak orang notice tentang loh, kok ini beda ya? Gitu. Iya. Orang masih mikirnya ya udah biasa aja gitu. Padahal kalau kalian nanti lihat energinya pun berbeda. Energi batu yang satu sini sama yang satunya itu beda. Oke. Jadi lebih yang lama ini energinya lebih kencang. Oke. Jadi kalau kalian mau nyoba grounding di situ, wah keren banget sih. Kalian kali ya bawa-bawa batu lemurin kita taruh di atas itu kali ya biar dapat energinya. Nggak, saya bisa Gokil cobain itu tuh. bakal beda. Dan portalnya akan kemana itu sebetulnya nggak cuma ke selatan doang. Portal itu bisa kemana-mana. Gitu. Oke, Ratu Boko ya. Terus kira-kira kayak tempat apa lagi nih Mas yang di situ yang enak gitu loh kayak buat grounding selain daripada Parangkusumo dengan Ratu Boko ya. Gunung Purba, kalau kalian punya waktu sih itu enak buat grounding. Gunung Purbanya ya. Gunung Purba. Berarti daerah Gunung Kidul ya? Iya. Nah. Gunung Purba itu menarik. Kalau gitu Itu- kita langsung senggol aja deh. Katanya mau ada piramid di situ. Soalnya omongan Cadun udah kebukti nih yang mengenai Amerika nyerang Iran. Nah sekarang berarti kita akan membuktikan teori bakal ada piramid yang muncul dari Gunung Kidul. Nah itu mitos atau fakta? itu bakal jadi fakta nantinya. Oke. Gitu. Karena sebetulnya gini, sampai sekarang pun titik awal gempa besar itu tuh sebetulnya kalau dilihat aneh. Gempa 2000 berapa yang sebelumnya itu yang gede banget. Level ke 2006 atau 2004. Itu gempa itu tuh titiknya tahu nggak? Itu titiknya aneh. Bukan sebuah patahan, tapi pertemuan antara 2 sungai. Iya. Dan sungainya pun sekarang buat jadi tempat apa coba? Jadi tempat nongkrong. Padahal itu adalah titik awal dari semua gempa itu di situ. Jadi di situ katanya ada pertemuan 2 lempeng. Yes. Tapi pertemuannya itu yang jadi penyebab gempanya. Yap. Harusnya ibaratnya yang satu lempengnya ke sini, yang satu lempengnya ke sini. Intinya adalah Tengah gini. ketemu nih. Intinya adalah gini. Sekarang aja nggak usah ngomongin ibaratnya piramid itu nanti munculnya bakal muncul pasti. Karena satu, di Pacific Ocean aja itu udah mulai akan muncul banyak pulau baru loh. Iya, soalnya makanya Gitu kita kan. bingung ya kayak lipatan-lipatan ini apakah ini benar-benar lipatan-lipatan megatrust atau lipatan yang kayak sebenarnya ngedongkrak dia buat naik ke atas. Salah satunya adalah untuk naik ke atas. Kan? Aku udah duga sih. Soalnya di peta kita yang tadinya air nih, terus tiba-tiba kok lipatan, Ya. lipatan dan lipatannya itu bukan Cuman garisnya kecil. serunya adalah mereka mulanya itu dari vulkano itu sih.
Oh, berarti yang dari Jadi bawah dalam bawah laut, vulkano, dia naik. Akhirnya muncul jadi satu gundukan dan Edian jadi pulau baru. Ini aku suka, tapi aku tahu ini pasti aku ngejorokin ke dalam. Tapi masih masukin ke hati. Palu Jawa nggak sih? Kodan tuh yang suruh jawab. Kodan tuh yang suruh jawab. Aku nggak pernah guys ke situ masalahnya. Sama lah kayak waktu kemarin kita bahas Toba. Toba juga kita belum sempat bahas kan. Iya, Ada dua piramid yang jelas-jelas itu secara geografisnya itu udah kelihatan. Ya, Cuman nggak masih banyak ketutup. orang ngeh kalau itu ternyata bangunan seperti yang ada di Gunung Padang. Iya. Padahal itu kalau ibaratnya kalian mau lihat itu bener-bener real bentuknya, itu bukan bentuk bukit. Itu bener-bener real piramid. Di gunung, di dekat Danau Toba. Dan gokilnya adalah dua berseberangan gitu. Dan yang satu itu bentuknya bener-bener real begini nih. Itu begini. Gitu. Kan ini banyak yang juga nanyain sih Mas sebenarnya. Apakah cuma di Tonga yang ada manusia air? Apakah di Jawa juga ada? Ya pastinya ada. Pasti ada dong. Kalau kayak gitu, enggak. Kalau kayak gitu ya kita main aman aja Mas ya. Setiap negara. Enggak. Nyebelin dia nyebelin. Mas, dia nggak ada main aman. Mukanya dia kayak gitu iseng-iseng. Setiap negara yang ada perairan pasti adalah makhluknya. Nah, Kayak di terus darat kalau aja di misalkan- mana-mana kan ada. Kalau misalkan kayak misalkan yang tadi jadi di bawah laut terus dia nanti lama-lama membentuk pulau naik ke atas. Apakah orang-orang yang di situ juga ikut naik ke atas apa cuma Enggak pulau dong, baru doang? Enggak dong, beda. Oh, itu sih sebenarnya. Ibaratnya gini, mereka tahu mana tempatnya akan naik, mana tempatnya akan stay. Gitu. Dia nggak mungkin tempatin yang tempat yang akan naik, nggak mungkin. Karena ini juga bukan bikinan dari mereka. Mereka juga sama aja ngalamin sebuah bencana di dalam situ juga. Sama. Gitu. Sama mereka ngerasain gempa apa gimana sama. Gitu sih. Dekat Palung Jawa itu bakal muncul ya kayaknya. Ya. Sedikit pulau. Lu jangan kayak gini lu. Lu yang mancing. Lebih munculnya adalah nantinya tetap yang kita bilang bahwa Gua kan yang di Gunung serokin Kidul doang. itu sih. Piramid yang di Gunung Kidul itu sih. Yang kedua dari. Karena nanti kalian bakal tahu adalah fungsinya kemana. Karena baik lagi gini. Spill aja lah Mas, fungsinya apa yang itu? Jadi gini, sebetulnya kan Kan Gunung Padang kita udah tahu. orang apa. berbicara bahwa fokusnya adalah selalu Merapi, bahwa Semeru kenapa sih sekarang kalian emang nggak pernah pikir kenapa sih Semeru yang lagi banyak ngeluarin Duduk yes, gitu. gitu. Padahal Lahar Semeru itu juga salah satu inti dari balancing keseluruhan Oke. itu Semeru. Makanya dia dikeluarin duluan biar balance duluan. Kalau dia keluarnya terakhir yang ada nggak balance. Kalau contoh Merapi dulu yang keluar atau malah nggak balance tuh. Tapi kalau Semeru yang ini Merapi mau apa-apa dia masih aman. Kan ada yang katanya legenda yang Semeru itu diambil dari puncak Himalaya. Ya, yang dibawa ke situ. Dibawa ke situ. Gitu. Ini jadi agak hati-hati ya ngomongnya. Padahal kita ngomongnya mau santai loh. Tuh. Kok jadi hati-hati? Nama juga kan kita nggak ada skrip nih guys. Yes. Enggak, tapi aku penasaran aja. Kalau yang di Iya. kalau yang akan muncul di Gunung Kidul kan Padang nggak ketahuan nih. Nah, Gunung Kidul itu pasti langsung BT-nya tuh kitanya yang nggak bisa duluan ke sana. Jadi ngerti gini nggak? guys, ini kita konten buat tanggal Tanggal 7. jadi tanggal ini sebetulnya kan dari 5 hari yang lalu Yang kita udah ngomong semua udah selaras itu siaga, ya. yang ngomongin Selaras itu semua udah siaga dan gunung-gunung kalau yang di Instagram kan emang 7 gunung itu yang memang sudah diselaraskan semuanya. Iya. Selaraskan tuh bener-bener semuanya paksaan. Jadi yang negatif-negatif bener-bener disikat habis dan itu dipaksa. That's why laut siaga, langit daratan siaga, langit siaga, di atas langit siaga. Ngerti nggak? Ini semua udah ready semua nih. Gitu. Makanya energinya agak beda. Dan ini udah real ready semuanya. Jadi modenya mode armor semua. Mode siap-siap. Siap-siap. Ngerti nggak? Ini untuk di Indonesia doang? Enggak. Apa mencakup seluruh daerah? Semua, tapi yang paling kelihatan solid banget tuh yang di Indonesia. Iyalah, kita masih ada That's Nusantara why dari masih. kemarin kita berbicara adalah Nusantara. Iya, Karena kita nggak pernah tahu, siapa tahu nanti Indonesia diganti namanya jadi Nusantara semuanya. keren. Atau berarti kembali ke Hakikatnya. hakikat awalnya. Nice. Gitu. Sendalen ya.
Iya. Kalau dulu kan Sundaland kan. Iya. Sundaland itu dari yang awalnya adalah Salokanagara. Salokanagara Iya, itu juga tempatnya Mas itu Ferdu. penuh intrik. Salokanagara tuh. Cuman aduh itu pembahasan sendiri. Kenapa kita nggak kepikiran Salokanagara ya kemarin? Kan itu tadi. tempatnya Mas. Iya, nggak usah di-spill juga. Makanya kalau enggak ya Mas yang spillin lah kayak. Iya, maksudnya kalau itu Soalnya kayaknya itu kan jadi pembahasan tersendiri. Nanti lah Iya, itu guys, boleh lah nanti. Yang bahas. soal Soalnya negara ada yang dari yang dulunya ada di sono. Dia begitu deh, dia memang bangke gue tahu. Kan kemarin katanya yang kita soal pembahasan PSF ketembak nih sampai ujung banget. Oh, lu juga di KLS, kena lu. Kalau gue mah aman, gue mati di laut, mati perang, mati konyol. Nah, lu juga di KLS, ayo gue tembak juga. Nah, enak kan tuh, diam senyap tuh dia. Itu yang makanya kemarin waktu di live kita selalu bilang bahwa ini semua dipercepatkan. Iya. Gitu. Dan Gila banget. dan akhirnya adalah semua yang di lautan juga itu udah ready, benar-benar ready. Even yang keren Baruna nggak cuma di laut doang, dia ngejaga atas bawah dong. Wow. Gitu. Karena orang kenalnya sosok Baruna ini kan Samudra. hanya samudra ya. Ya. Tapi dia tidak menguasai yang kayak di langit Ya, atau tapi di darat gitu. dia udah ada dua base body-nya dia yang muncul di atas. Jadi at the end dia juga ngegabung di atas, juga ngegabung di bawah. Nice. Gitu. Best buddy. Buat apa? Ya mungkin mode armor untuk bertahan atau mode Persiapan lah ya. menyerang kita nggak tahu ya. Oke, ini pasti orang bertanya-tanya. Mode serangannya ini apakah serangan astral Mas atau kan kita juga tidak luput dari yang geopolitik ini ya dari Mama Rika. Kalau aku bilang Si sih bocah vintage itu. nggak akan ngarahnya ke situ karena maksudnya ada serangan yang berbeda lah. Mm-mm. Gitu pasti lebih. Nggak ada hubungannya dengan geopolitik ya. Ya, Berarti ini lebih ke alam. Nongol juga. Enggak juga. Maksudnya energi yang Intinya gini, energi jahat, energi baik. nah, itu maksud aku. Gitu. Oke. Yang udah harus siap-siap untuk sama-sama siaga. Jadi kalau kita berpikir bahwa kita sebagai manusia yang siaga, enggak juga loh. Mereka juga siaga semuanya. Iya. Gitu. Karena kemungkinan apapun itu bisa terjadi karena energinya udah kerasa kan. Iya. Gitu. Makin kencang sih radarnya. Ya, energinya udah kerasa. Dan tadi aku baru bilang sama Kodan bahwa dugaan bahwa aku merasa sus dengan satu spesies itu akhirnya terjawab juga. Dan itu adalah di balik si bebek. Iya. Si bocah vintage itu. Yes, kenapa Paman dia Gomber. dia akan berbicara bahwa oke, buka aja itu. Iya. Apa namanya? File itu. File untuk alien itu buka aja itu. Awalnya kan dia bikin statement. Bahkan ex-presidennya sana juga bilang nggak ada di Area 51 tuh nggak ada apa-apa gini-gini. Tapi dia bikin statement berikutnya. Tapi nggak lama Buka aja filenya. Ya. Nggak pas dicecar, lu percaya nggak ada alien? Enggak, gue nggak ada percaya udah ya, jangan itu buru-buru tutup pintu dengan keadaannya pakai topi. Nggak lama kemudian, memang bocah vintage itu ya kata gue mah. Nggak lama kemudian, ya udah buka aja file aliennya gitu kan kayak. Yep. Oh itu menarik banget. Yep. Tapi namanya juga omong kosong kalau dia jadi backup alien juga. Iya. Tapi itu alien bukan alien yang kita maksudnya kita kenal dan maksudnya yang benar-benar yang memikirkan tentang masalah ketuhanan ya. Gitu. Tapi pesannya satu. Pesannya dia adalah ditunggu aja karena ini baru awal permulaan untuk suatu hal yang baru. Tetapi buat aku sih lebih ke negative ways penyampaiannya, bukan ke Famos good dia ways. famosa. Bisa jadi relate-nya ke situ. Iya, soalnya kan aku mimpi yang famos dia famosa. Gitu. Kalau spesiesnya yang gimana, intinya warnanya biru, cuy. Gitu. Tapi bukan kita, enak aja. Beda, birunya beda. Bukan, ini birunya beda, bukan kayak manusia. Birunya Yang biru suka cuy. orang banggakan kalau dia starshipnya dari sana. Kan seorang banyak sekarang nih indigo Banyak yang nih muncul. yang dari sono. Gue katanya. dari sana, gue dari planet ini, gue dari sini ya. Iya, gitu. gue spill aja soal Arcturian. Sorry ya, pip gitu. Nggak apa-apa, tenang itu. Gitu. Itu editor Iya. bisa ngatur. Dibilangnya Arcturian. Arcturian dari mana? Padahal
Gitu. Gak usah lu, ngomong aja. Kalau lu mah khusus lu ngomong aja. Dan itu sih yang bikin dia lebih pede sebetulnya. Iya. Karena dia ngerasa punya satu Entitas yang nggak nge-backingin bisa dia gitu. Itu. Kita nggak ngomongin jin loh. Enggak, bukan. Kita Ini nggak ngomongin entitas agenda tunggal loh. Bukan. Enggak. Belum diselepet agenda tunggal dia. Karena yang perlu diingetin sama Paman Gober itu adalah satu sebetulnya. Manusia itu ada hidup ada mati. Yes. Dan tetap yang berkuasa Tuhan. Gitu. Mau makhluk Gimana kalau abadi. tiba-tiba plot twist, terus dia tiba-tiba kena apa, terus dia meninggal? Kan nggak sih. Kalau aku percaya yang kemarin pada bilang kan, dia ada rash di apa kayak merah-merah di sini, di leher, di tangan dia. Untung dia nggak dijawab. Kalau dijawab dibilang dijilat setan tuh. Iya lagi. Bener lagi kalau ngomong. Tapi kalau aku bilang sih itu enggak ya. Dia tuh mungkin ya kalian mungkin menganggap dia satu orang. Iya, walaupun Tapi dia maksudnya dia ada berempat. banyak casing. Ya ada casing 4 casing. Iya. Soalnya kalau aku ngeliat nih kayaknya Berbeda-beda nih ngomongnya nih. Setiap muncul kan ngomongnya kadang ini, kadang tiba-tiba ada yang kadang bikin, tiba-tiba gitu. ada yang bikin spekulasinya dia pakai topi karena matanya memar, dia masuk geng yang itu tuh. Geng lebam itu. Gue kayak bingung, geng lebam kayak gitu kan. Ada yang kayak gitu. Ada yang dia bilang ya intinya udahlah itu bocah tua nakal itu dibiarin aja lah guys. Biarin aja terserah dia deh mau ngapain dah, suka-suka hati dia deh. Itu berantem kosong kan dari Jogja sampai ke Amerika. Iya, nyasarnya kemana-mana nih. Nyasarnya kemana-mana. Balik lagi ke Jogja. Gitu. Silakan. Bu. Kalau aku sih Jogja, aku merasa kayak excited sih ke sana. Cuman Tapi pasti energi yang kalian pulang ke rumah adalah Boko. iya, aku udah tahu kayak Itu energi pulang ke rumah bener-bener. kan aku memang udah ngejerit pengen ke Gunung Padang lagi kan sebenarnya. Iya. Sebenarnya Cuman kan yang sih. kemarin Blood Moon kan. Blood Moon-nya nggak enak sih, diinterupsi Ya, sih. Blood Moon soalnya gitu. Diinterupsi sih, karena di hari itu juga mereka dari pihak sono juga ada bikin ritual sih, jadi kayak kayaknya nggak bagus deh kalau mau balik Ya kan juga. selama setahun ini kan masa agendanya udah jelas ya. Mereka si satanis ini masa agendanya mau ngapain, penebalannya kemana itu udah jelas. Iya, nah Gitu. memang kalau Ratu Boko ini emang agak sesuatu, karena aku belum pernah ke sana. Guys, mau ngingetin lagi. Minum obat cacing. Obat cacingnya apa? Join di live. Karena nggak akan yang tahu. Yes. Kita belum Seriusan, ya. guys. Kita belum jadwalnya obat minum. Ini serius nih, Uni mulai Digencar. lagi. Mulai akan ada yang judul COVID 2.0. Tapi bukan masalah COVID 2.0 sih. Ini virusnya tuh udah benar-benar kesebarannya gila ya. Karena bayangin nih, kita ngomongin aja deh. Sebenarnya Ini bukan nakutin ya, karena udah beberapa teman AI itu ingatlah ada satu influencer yang akhirnya minta maaf gara-gara di padel. Oh iya Dia iya. lagi main padel kena penyakit virus itu, kena virus itu. Akhirnya dia sorry karena seharusnya virus itu nggak boleh dia keluar kemana-mana karena bisa nularin. Gitu. aku juga baru tahu itu nular, Mas. Nular, dan itu mesti dirimu harus mesti isolasi selama 10 hari. Oh, Untuk ngilangin itu, makanya suruh banyakin air kelapa lah dan sebagainya. Nah, itu Kan keluar. Gunung Padang sih. Itu yang lagi di spread nih, oh, gitu. Jadi kalau nanti kalian temu ada orang lagi drop dan sakitnya itu, ya itu. Udah. Karena teman Aing udah ada yang Kena. begitu. oh, Dan 2 orang udah begitu. Nah, itu. pinter ya. Untung kita udah minum itu tahun lalu. Jadi kita kayak tunggu Pasti akan tahunan. beda. Pasti akan beda. Ya kita tunggu tahunan dong Daya sekarang. tahan, sih. karena dia adalah bukan virusnya sih, parasitnya itu yang serem. Iya, karena kan makanya kenapa kita ada food estate ya. Itu sebenarnya buat micu biar nggak diinterupsi. Makanya nggak usah komplain kata gua. Emang lu kata kayak main The O-Town apa? Gubernur The O-Town lu. Yang demo-demo tinggal di meteorit. Bungkam dengan meteor tas gitu. Enggak guys, menurut aku tuh visioner lah. Kayaknya dia udah memperhitungkan. Iya. Kan dia sedemikian juga udah rupa. nemuin untuk vaksin HIV kan. Iya. HIV udah ketemu vaksinnya. Cancer udah mulai ketemu vaksinnya. Iya. Semenjak si bocah tua nakal itu memutuskan untuk keluar dari WHO. Ya.
Cuman kapan dijual bebasnya ini yang Belum tahu. Mungkin lagi dikembangkan atau gimana. Masih disempurnakan. Ya namanya dia omong kosong guys. Karena kosong adalah isi adalah Isi adalah kosong. kosong. Bye bye. We are